Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel Apin. Pada video kali ini kakak akan membahas materi pelajaran matematika kelas 8 buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cetakan kedua tahun 2017 semester 1. Dan bab yang akan kita bahas adalah bab kedua, koordinat kartesius, di mana ada beberapa subbab, tapi kita akan fokus masih pada subbab pertama, yaitu posisi titik pada sumbu X dan sumbu Y. Ini bicara lebih konsep ya. Kenapa sih, apa sih kartesius gitu ya? Kenapa sih kita perlu pelajari ini? Jadi awalnya ceritanya ya, mungkin kalau boleh dijabarkan seperti ini, kita akan mencoba menggambarkan posisi suatu tempat dari suatu lokasi. Di sini ada beberapa bangunan ya, ada bank, ada rumah sakit, ada masjid, ada tempat hiburan dan sebagainya. Katakan Apin berada di posisi ini. Wow, Apin keriting ya rambutnya di sini, keriting rambutnya. Dan dia akan coba memaparkan atau menjelaskan posisi sebuah bangunan, misalnya SPBU. Nah, kita ketahui karena Apin berhadap ke kiri dari tampilan kita, maka bisa dinyatakan Apin akan menyatakan SPBU ada di sebelah kanannya gitu ya. Tapi bagaimana kalau Apin berhadapan sebaliknya? SPBU di kanan. Tapi kalau di berhadapan sebaliknya, tentunya Apin nggak bisa menyatakan SPBU di kanan. Kenapa? Karena sekarang SPBU ada di sisi kirinya. Padahal dia dalam satu titik yang sama. Maksudnya apa? Kita tidak bisa menggunakan posisi dalam hal ini kanan kiri dalam indikasi penentuan lokasi. Karena perlu parameter lain. Sebelah kiri kalau kita ngadep kemana, kan gitu. Sebelah kanan kalau menghadap kemana. Dan begitu, di beberapa wilayah, kita perhatikan ada beberapa wilayah yang menggunakan penentuan arah itu lebih tepat. Dalam hal ini menggunakan arah mata angin. Seperti kita ketahui ada arah mata angin biasanya diindikasikan 4 arah, utara, barat, timur, selatan. Kira-kira itu ya. Yang biasanya diarahkan ke atas itu adalah arah utara. Nah, kalau Apin dalam posisi yang sama, coba menggambarkan salah satu posisi SPBU, bisa dipahami, Apin menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan, SPBU tetap berada di utara. Menghadap ke kiri ataupun menghadap ke kanan. Ini yang nggak utarakan lebih tepat. Jadi, nanti kalau cuma kanan kiri itu agak rancu ya, perlu parameter, perlu informasi tambahan lainnya kalau cuma kanan kiri. Tapi kalau dengan mata angin mungkin bisa lebih jelas. Tapi kondisinya, sekali lagi dengan menggunakan arah mata angin, misalnya Apin menjelaskan posisi sebuah bangunan, dalam hal ini bank misalnya. Diketahui jaraknya antara posisi tempat Apin berdiri dengan bank itu misalnya 250 meter begitu ya. Maka Apin bisa menyatakan bank berada di 250 meter ke arah barat. Tempat posisi Apin berada. Dan begitu juga dengan posisi bangunan yang lain. Apin berhadap ke kiri menghadap ke kanan pun sama, tetap 250 meter ke arah barat. Jadi nggak ada kerancuan di sini. Sama halnya dengan SPBU tadi. Nah, bagaimana dengan bangunan yang lain? Misalnya arena. Ini tidak segaris dengan posisi Apin. Jadi dia harus mengkonveksi dalam dua arah. Pertama, 100 meter ke arah barat mungkin. Dan kedua, dari tempat posisi Apin berdiri, dia harus menyatakan 125 meter ke utara, kira-kira itu ya. 100 meter ke barat dan dilanjutkan dengan 125 meter ke utara. Menghadap ke kiri, menghadap kanan, putar 360 derajat pun sama, nggak ada masalah. Sudah cukup baik, kira-kira itu ya. Tapi kendalanya, jika saat itu Apin berada di posisi ini, dan Apin bergerak menuju bank yang berjarak 250 meter dari posisi awal, itu ya. Selanjutnya Apin disuruh menentukan posisi bangunan tadi atau arena tadi. Bisa dipahami, sekarang posisi arena berubah karena patokan awalnya berubah. Patokan atau tempat pengajuan menyatakan posisi berubah. Sekarang posisinya ada 150 meter ke arah timur dan juga 120 meter, 25 meter ke arah utara. Ke utara itu tetap, tapi ke timurnya ini
Sebelumnya 100 meter ke barat, sekarang jadi ke timur. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan posisi yang sama dalam menentukan lokasi. Ya, kita lihat ya komparasinya. Barat 100 meter, ini ke timur 150 meter. Ini kadang menimbulkan kerancuan sekali lagi. Nah, untuk itu, koordinat kartesius ini mencoba menjembatani permasalahan ini dengan menyatakan titik sumbu, misalnya di tengah ini. Ketika dia berada di tengah ini adalah titik sumbu atau titik pusat. Kemanapun arah, dia akan menyatakan bank tetap ke barat 150 meter, arena 125 meter ke utara, dan seterusnya, dan seterusnya. Hotel, bahkan masjid gitu ya. Nggak ada masalah di sini. Kenapa? Karena dia menggunakan satu titik sumbu atau titik pusat yang sama, tidak bergeser. Konsep ini yang digunakan Cartesius. Tapi, kok nggak pakai konsep ini sepenuhnya? Kenapa? Sekarang perhatikan, dia menggunakan 4 buah poros, 4 buah arah. Utara, timur, selatan, dan barat. Kadang kita agak kesulitan dalam menyebutkan, oh dia ada di utara sekian derajat, sekian meter, ada di timur sekian meter. Untuk menentukan lokasi nggak mudah. Bagaimana kalau kita konversi, utara itu menjadi Y, timur itu menjadi X, dan sisanya selatan jadi minus Y, dan barat menjadi minus X. Maksudnya apa? Kita buat ini menjadi 2 buah garis, di mana dari titik pusat kalau ke kanan itu positif, kalau ke atas positif. Dan sebaliknya, kalau ke kiri negatif dan ke bawah negatif. Jadi kita nggak perlu menyatakan lagi bahwa barat, timur, utara, selatan yang ada 4 arah. Cukup menyatakan dalam 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi dari sini titik pusatnya dengan XY. Kalau ke barat berarti dia minus X-nya, kalau ke timur berarti plus X-nya, ke utara plus Y-nya, dan seterusnya. Gitu ya, dimanapun berada menggunakan satu titik pusat supaya nggak ada kerancuan. 0,125 penulisannya kira-kira demikian tuh, arena hotel 140 bank 0, minus 150. Gimana kan nggak jelas nih gimana. Untuk lebih jelasnya kita lihat pemaparannya kalau dalam bentuk koordinat. Nah ini, jadi kita tidak menggunakan barat, timur, selatan, utara ya. Kita menggunakan X dan Y, 2 sumbu koordinat. Penulisannya adalah X dan Y. Nah, sehingga untuk menentukan lokasi, poros awal kita nyatakan sebagai koordinat titik 0. Nah, kalau dalam koordinat 0,0. Titik 0-nya di persinggungan atau pertemuan garis X dan Y atau sumbu X dan Y di sini ini adalah 0,0. Satu kotak ke kanan satu, masing-masing 2, 3, 4, dan seterusnya. Ke kiri minus. Minus 1, minus 2, dan seterusnya. Ke atas positif, ke bawah negatif atau minus. Cukup jelas ya. Sehingga jika kita ingin menentukan posisi misalnya bangunan-bangunan tadi, ini ya hotel. Hotel yang dimana dalam hal ini adanya pas di garis X. Karena pas di garis X. Penulisan koordinat kartesius diawali dengan sumbu X. Dia terhadap garis X itu berapa? Garis X hitungnya gimana Kak? Hitung aja ke arah kanan kiri. Itu adalah penghitungan X. Ini posisi X. Gesernya berapa? 8. Berarti X-nya 8. Oke ya. Dan Y-nya adalah garis yang bergeser ke atas bawah. Ini posisi Y. Karena posisi Y sudah bersinggungan dengan titik yang kita cari, berarti Y-nya 0. Ini dikatakan dengan 8,0 koordinatnya. Dimana 8 untuk X dan 0 untuk Y. Dan untuk posisi bangunan yang lain, misalnya arena tadi, posisinya di sini kalau di titik. X-nya pas, ketemu di titik. Pas di sumbu 0 kan, itu kan 0,0, X-nya 0. Dan Y-nya kita geser dari posisi sumbu Y berapa banyak? 7 ternyata 7. Di sana ada angka 7 sehingga Y-nya sama dengan 7. Maka posisi arena ini adalah 0,7. Perhatikan titiknya ya, bukan bangunannya ya. Ini ya, 0,7 ini menentukan posisi titik ini. Ini 8,0. Begitu juga dengan bangunan yang lain. Misalnya bank gitu ya. X-nya geser, X-nya, ini posisi X, minus 10,0. Kenapa? Karena dia pas di sumbu Y. Gitu ya.
Dan selanjutnya masjid. Kita lihat X-nya pas di sumbu. Pas di tengah nih titik nol nih X. Pokoknya X itu vertikal garisnya. Garisnya menghitungnya secara bergeser ke kiri ke kanan X. Sumbunya sumbu datar gitu ya. Karena dia ada di sini, dia kan belum geser satu atau dua kotak sama kali. Berarti X-nya 0. Tinggal Y-nya yang kita geser. Y-nya ada di minus 6, berarti 0, minus 6. Cukup jelas? Sama barang yang lain, ini untuk kebetulan pas di sumbu ya. Bagaimana kalau nggak pas di sumbu? Misalnya rumah sakit ini ada di titik ini gitu ya. Perhatikan titiknya. Kalau kita baca, petakan aja ke sumbu X, oh di angka 6. Petakan ke sumbu Y, oh di angka 9. Berarti 6,9. Atau kalau kita hitung pakai X, 6 gitu ya posisinya. Y di 9. Petakan titik ini ke sumbu X dan sumbu Y. Didapati X-nya 6, Y-nya 9. Maka ini adalah posisi koordinat 6,9. Begitu juga dengan bangunan yang lain. Misalnya di sini kafe atau tempat hiburan lainnya ya. Berarti dari titik ini petakan ke X. Minus 4, petakan ke Y. 3. Gitu ya. Minus 4 dan 3. Yang pertama disebut harus X ya. Karena ketetapan yang dibuat seperti itu. Jangan kita buat ketetapan sendiri. Nanti agak menyulitkan misinformasi nanti. Y-nya 3. Ini kan minus 4,3. Selanjutnya bangunan yang lain. Misalnya ini instansi pemerintah atau dan sebagainya. X-nya petakan di sini ke X minus 7 kah? Oke, X-nya minus 7. Y-nya berapa? Minus 9. Berarti koordinatnya adalah minus 7, minus 9. Dimana X-nya minus 7 dan Y-nya minus 9. Cukup jelas? Dan mungkin bangunan terakhir kita lihat di sini adalah SPBU tadi. X-nya kita lihat aja di sini. Baca X-nya dulu ya, baru Y-nya. 3, min 5. 3, min 5. Koordinatnya jadi 3, min 5. Cukup jelas. Itu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi ke kanan, ke kiri, utara, barat. Tinggal pakai angka aja. Sekarang bayangkan kalau kita menyatakan dia ada di posisi ini nanti ke utara sekian, ini sekian, aduh menyulitkan. Tapi kalau pakai ini lebih mudah kan. Nah ini dipakai salah satu untuk pemetaan ya. Peta dunia, map, Google Map, maaf dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y membuat 4 bidang. Bidang yang kanan atas dikatakan sebagai kuadran 1, di mana X dan Y-nya bernilai positif. Cukup jelas? Pertanyaannya, kalau 69 ya memang K di kuadran 1. Bagaimana dengan 0,7? Bagaimana dengan 8,0? Ini kan di persinggungan, nanti kita lihat. Kuadran kedua, ada di sisi kiri. Jadi menentukan kuadran mulai dari kanan ke kiri berlawanan arah jarum jam. Kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Gitu ya. Yaitu nilai X-nya negatif, Y yang positif. Kuadran 3, negatif dan negatif untuk tiap Y dan X dan Y. Dan kuadran 4, positif untuk X dan negatif untuk Y. Nah tadi lanjut, gimana kak dengan 8,0 ini? 8,0 kan rancu, ini bisa masuk di kuadran 1 atau 4. Perhatikan di sini, kuadran 1 kalau X-nya positif dan Y-nya positif. Cukup jelas? Di sini Y-nya 0 kak. Di sini kuadran 4 kalau Y-nya negatif. Y-nya negatif nggak nih? 0 bukan negatif ya. Karena 0 tidak termasuk kategori negatif, maka dia masuk di kuadran positif atau kuadran 1. Begitu juga dengan 8,0. 0,7 maaf, tadi 8,0,7. Perhatikan X-nya. X-nya positif, bukan negatif. Karena positif masuk di kuadran 1. Bagaimana dengan 0,10? Atau min 10,0 maksud kakak. Min 10,0 berarti kan di sini posisinya. Dia kan rancu antara kuadran 2 dan 3. Kuadran 2 dan 3 yang membedakan adalah nilai Y-nya. Sama-sama negatif, tapi Y-nya yang satu positif, satu negatif. Lihat aja 0, Y-nya. Y-nya 0, 0 berarti positif, masuk kuadran 2.
gitu ya. Dan begitu juga dengan posisi masjid ini 0, minus 6. Rancu antara kuadran 3 dan 4. Kenapa? Karena sama-sama dalam posisi 0 ini ya. Perhatikan yang membedakannya. Di sini negatif semua. Tapi perhatikan di sini nilai X-nya. X di sini bernilai positif. Sementara masuk kuadran 3 kalau negatif. Sehingga bisa disimpulkan 0, minus 6 itu bukan kuadran 3. Tapi kuadran 4. 4 karena X-nya positif. Yaitu 0. Y-nya baru negatif. Dia masuk di sini. Cukup jelas ya. Karena ini ada soal jebakan di sini. Tapi mudah-mudahan udah nggak terkecoh lagi ya. Dan kita lihat lagi kondisi tadi di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dari kuadran 1, 2, 3, dan 4 ini kita akan coba latihan untuk beberapa soal. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Koordinat kartesius pembacaannya dari X, Y. Untuk menentukannya tinggal kita hitung dari posisinya terhadap X dan posisi terhadap Y. Sekarang soalnya kita balik. Kita punya koordinat. Misalnya koordinat tertentu. Dan kita disuruh menentukan dia kuadran berapa. Misalnya titik A 4,3. Coba buat. Dalam koordinat kartesius, di manakah posisi A berada? Berarti X-nya 4 ya. Karena 4 berarti ke kanan ya, bukan positif. Ke kanan dari mana? Dari posisi koordinat 0,0 atau dari sumbu pusat. Berarti dari 0,0 kita bergeser 4 ke kanan. Selanjutnya 3 untuk Y-nya bergeser ke atas. Karena kalau Y positif berarti ke atas. Jadi kanan atas itu positif, kiri bawah itu negatif. Gitu ya. Itu definisi yang dibuat kartesius yang kita sepakati definisinya. Kalau pengen bikin definisi sendiri, ntar dulu. Kalau bikin formula sendiri silahkan. Jadi inilah posisi tempat A berada, yaitu 4,3 berada di kuadran 1. Kenapa? Karena X dan Y-nya positif. Lihat dari bangunnya, bagiannya kita lihat ini 1, ini 2, 3, dan 4. Selanjutnya titik B, minus 4,3. Berarti kita buat B-nya dalam hal ini X-nya minus 4. Berarti ke kiri sebanyak 4 satuan. Dan 3 berarti ke atas sebanyak 3 satuan. Berseberangan dengan A ya, posisi B ini. Membedakannya adalah plus minus aja. Apanya? X-nya. Dan di kuadran berapa? Kuadran 2 jelasnya. C, minus 3, minus 4. Berarti ke kiri sebanyak 3 satuan. Ke kiri ya, 3 satuan. Dan ke bawah, 4 satuan. Kenapa ke bawah? Karena minus 4. Y-nya ke bawah. Banyak 4 satuan. Inilah posisi C. Kuadran apa? Cukup jelas, 3. Soal D, 3, minus 4. 3 ke kanan karena X-nya positif. Dan 4 ke bawah karena Y-nya negatif. Sekali lagi ini berseberangan dengan posisi C ya, antara C dan D. Saling berseberangan. Kuadran berapa? Mudah-mudahan masih ingat ini kuadran keempat. Oke. Jadi kalau 1 itu positif-positif, kalau 3 itu negatif-negatif. Gitu ya. Kalau positif negatif tinggal kita lihat mana yang positif, mana yang negatifnya, X atau Y-nya. Posisi E ada di 6,0. 6 ke kanan, 0 di tempatnya berada. Begitu ya. Di tempat sumbu X. Ini kuadran berapa? Positif-positif berarti 1. F 0,2. 0 di sumbu X dan naik Y-nya 2 ke atas. Jadi X-nya nggak bergeser, nggak ke kiri, nggak ke kanan ya, tetap di poros. Y-nya 2 ke atas. Kuadran berapa? Sekali lagi positif-positif, berarti 1 juga. Minus 6,6, berarti ke kiri 6 satuan. Dan ke atas 6 satuan. Cukup jelas ya, ke atas berarti positif, karena positif berarti ke atas berada di kuadran 2. Oke. Hanya minus 4, minus 5. Minus berarti ini kuadran 3 nih. Udah jelas. Ke kiri 4 satuan, ke bawah 5 satuan. Ini H. Dan terakhir, 6, minus 6. 6 ke kanan. Berhimpitan dengan posisi E ya, X-nya. Dan 6 satuan ke bawah. Kuadran 4. Cukup jelas sampai di sini adik-adik.
Konsep ini perlu dipahami dan mudah-mudahan bisa digunakan untuk pembahasan materi-materi berikutnya karena matematika nggak sedikit yang menggunakan koordinat kartesius ini. Dan demikian dari kakak, semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya atau simak video berikutnya untuk penambahan wawasan informasi kita. Dan ini linknya udah kakak sediakan di deskripsinya, nanti coba lihat-lihat video yang udah kita buat atau kita publish. Dan soal latihan-latihan juga yang udah kita siapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.